Jadi penggerusan itu berkaitan dengan mineral berharga yang akan diliberasi, kemudian ukuran pemisahan yang diperlukan pada proses berikutnya. Kalau misalnya proses berikutnya akan menggunakan wet magnetic separation, ya, kira-kira di proses tersebut ukuran berapa yang diinginkan? Atau misalnya ketika proses selanjutnya akan memanfaatkan flotasi, ya. Di flotasi biasanya ukuran yang dipakai adalah Ines 100 sampai dengan 150, ya. Jadi ukurannya antara 100 sampai 150 mes, kadang-kadang sampai 200, maka biasanya dibuat ukuran tersebut. Kemudian saya lanjutkan, proses perebukan selalu dengan cara kering, sudah kita bahas kemarin, crushing selalu kering, sementara grinding itu bisa cara kering atau basah, ya. Sampai sini suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke. Kemudian pemilihan kapan kita melakukan cara kering atau basah, biasanya pertama dilihat bagaimana proses pengolahan selanjutnya. Apakah akan dilakukan secara kering atau basah? Kalau misalnya akan dilakukan secara basah, kemungkinan dipilih pengolahan secara basah, ya. Kalau misalnya dilakukan selanjutnya secara kering, maka kita melakukan secara kering. Karena kalau misalnya proses berikutnya secara kering, kita melakukan penggerusan secara basah, nanti terjadi kesulitan ketika kita menghilangkan airnya, ya. Anda bisa menjawab dikeringkan, ya bisa butuh waktu. Di oven cepat tapi butuh biaya, ya. Ada energi yang mesti dikeluarkan. Kemudian penggerusan secara basah ini punya kelebihan memerlukan energi yang lebih sedikit, ya. Ya, saya pikir juga Anda sudah pelajari bahwa kalau basah lebih mudah lapuk, lebih mudah hancur, ya. Kalau kering lebih sulit, makanya ya ini juga bisa jadi pertimbangan, ya. Tapi ya sekali lagi sebetulnya poin 1 ini tidak boleh diabaikan, ya. Poin 2 ya masih bisa dipikirkan. Kemudian kalau proses pemisahan, ya, penyaringan atau klasifikasi cara kemudian yang cara basah lebih bersih dalam artian tidak ada alat penangkap debu, ya, karena tidak ada debu berterbangan. Kalau yang kering pasti butuh alat penangkap debu agar ruangannya tidak tercemar debu, ya. Kemudian penggurusan cara kering memerlukan material yang betul-betul kering, perlu proses pengeringan lebih dulu, tidak juga, ya. Jadi proses pengeringannya bisa di ruangan, ya, bukan perlu pakai oven, bisa kering angin. Kemudian yang perlu juga dipertimbangkan adalah ketika proses penggerusan cara basah, konsumsi media gerus dan bahan pelapis akan lebih banyak, ya. Jadi akan terjadi korosi. Nah, ini sudah pasti proses korosi dengan adanya air akan lebih cepat dibanding dengan tidak adanya airnya. Tapi walaupun Anda melakukan penggerusan dengan cara kering, tetap saja akan terjadi korosi. Korosinya dari mana? Korosinya bisa terjadi karena tumbukan antara media penggerus, ya, dengan dinding penggerus dan seterusnya. Jadi akan ada kehancuran mikro, ya, dari material-material. Apalagi kalau misalnya ada air, ya, akan semakin cepat. Kemudian alat gerus. Umumnya proses penggerusan itu dilakukan dalam suatu alat bentuknya silinder yang berputar pada sumbu horizontal. Jadi dia berputar secara horizontal bukan vertikal. Walaupun sebetulnya sudah ada juga alat penggerus menggunakan putaran pada vertikal, ya. Misalnya planetary ball mill, tapi kebanyakan itu adalah berputar pada sumbu horizontal. Kemudian di dalam silinder atau alat, ya, untuk penggerus tadi ada namanya media penggerus. Kemudian selain dimasukkan media penggerus, ada juga material yang akan digerus, ya, atau umpan atau biji atau mineral yang akan digerus. Dan kalau dia cara basah akan ditambahkan dengan air. Kalau cara kering maka ini tidak ada. Kemudian
Alat penggerus tadi sering disebut sebagai penggerus, tumbling mill, ya, mill, grinder, dan seterusnya. Medianya ya, itu bisa menggunakan bola-bola baja ataupun bola-bola keramik, bisa menggunakan batang-batang baja, bisa tanpa media atau kita sebut sebagai autogenous mill. Lalu bagaimana kalau dia tanpa media? Ini maksudnya bijinya ini dipakai untuk menghancurkan dirinya sendiri. Misalnya dimasukkan ada biji yang kurang besar, ada yang kurang kecil, nanti yang kecil itu akan semakin hancur, yang besar juga akan semakin hancur. Tapi tentu ini berlaku kalau materialnya tidak keras. Kalau materialnya juga keras, ya pasti butuh media dari baja ya. Apakah dia itu bola baja ataupun batang baja. Atau bisa menggunakan semi autogenous mill. Jadi prinsip ya, proses penghancuran atau penggerusan itu dilakukan oleh biji itu sendiri ditambah dengan bola-bola baja ataupun batang-batang baja ya. Sampai sini suara saya jelas? Jelas. Halo. Oke, macam-macam penggerus. Berdasarkan media penggerus, tadi sudah jelaskan sedikit, ada namanya ball mill, berarti menggunakan bola-bola baja, atau juga bola-bola keramik ya. Rod mill, menggunakan batang baja bentuk silinder ya. Jadi kita lihat, ada namanya pebble mill, ini menggunakan kerikil yang keras, misalnya andesit. Jadi bisa kita menggunakan media lain, tidak mesti baja. Atau autogenous mill yang tadi dijelaskan tanpa media, bijinya sendiri yang berfungsi sebagai media penggerusan. Lalu semi autogenous mill, selain biji juga ada bola-bola baja yang digunakan sebagai media penggerus. Kemudian berdasarkan bentuk, ada bentuk silinder, ada bentuk silinder konikal. Kemudian kalau kita lihat dari perbandingan antara length atau panjang dengan diameter, kalau ball mill itu panjang dengan diameternya kurang lebih mirip ya. Ini yang menggunakan bola-bola baja. Yang menggunakan batang baja itu length dengan diameternya hampir 2 kalinya ya. Jadi untuk yang tube mill ini mirip, intinya L lebih besar daripada D. Kalau autogenous mill dan semi autogenous mill, L lebih kecil daripada D ya. Jadi baca sendiri. Kemudian berdasarkan pengeluaran produk, ada namanya overflow discharge, ada namanya grade discharge. Oke, kita bahas ke ball mill. Pengurusnya biasanya menggunakan bola baja dan juga bola keramik ya. Jadi pilihan ukurannya bisa 25 atau 2,5 cm sampai dengan 15 cm ya. Jadi kalau untuk produksi yang besar ya sampai 15 cm bolanya ya. Yang 2,5 cm aja cukup berat, apalagi 15 cm. Kemudian untuk pengeluaran produk bisa dibedakan, ada yang overflow, ada yang grade discharge mill. Jadi overflow ini produk keluar dengan sendirinya, sementara grade discharge ada saringan yang dipasang di kedua ujungnya, dan yang grade ini akan dibedakan menjadi low level grade dan intermediate level grade. Nih contoh daripada ball mill. Jadi sebetulnya ini tidak sama persis, ini diameter, ini panjang ya. Ya, tapi kalau ball mill yang ideal itu sebetulnya mirip. Ini lihat orangnya ya. Berarti kalau kita lihat skala, kita bandingkan antara orang dengan ball millnya, berarti kapasitas ball millnya ini cukup besar ya. Ini cara ball mill bekerja. Tadi sudah dikatakan di dalamnya ada bola-bola baja. Kemudian proses perputaran itu dilakukan berputar secara horizontal, berputar pada poros horizontal. Jadi dia ini alatnya seperti ini akan berputar, ya. Putar seperti itu. Kemudian ini bentuk yang ada di lab. Ya. Alatnya bisa berbagai macam model, tapi intinya dia berputar terhadap porosnya secara horizontal. Dan kalau kita lihat ini penampakan kurang lebih di dalam ketika alat ini bekerja. Nantinya bola-bola baja akan naik ya karena alatnya berputar terus jatuh, sehingga ketika jatuh akan
menumbuk material yang akan dihancurkan. Jadi materialnya hancur karena tumbuk daripada bola baja ataupun ketekan dengan dinding daripada ketekan antara bola baja dengan dinding media penggerus dan seterusnya ya. Kalau kita lihat ini yang di bagian bawah ini sebetulnya bukan yang diharapkan ya. Ini terlihat sebetulnya tidak terjadi proses penggerusan karena bola-bolanya itu naik terus menempel ya, kayak orang main akrobatik gitu ya. Nah ini yang dihindari, yang harapannya itu yang benar yang di atas ya. Yang di bawah ini bukan yang diharapkan. Ini contoh penampakan dalam, ini bola-bola bajanya, ini bagian dalamnya, tempat masuk atau keluar daripada produk, tergantung ini maksudnya apa. Kemudian tadi dijelaskan ada overflow, di sini langsung keluar, tidak ada saringan. Kalau ada saringannya, dibedakan low level grade ya, atau yang intermediate, jadi bedanya. Kemudian ini penampakan lain daripada ball mill yang overflow, dilihat sendiri. Jadi kita lihat cara pengumpanannya beda dengan yang ini. Kemudian ada rod mill. Tadi ball diganti dengan rod. Rod ini artinya batang-batang baja, jadi penggerus yang menggunakan batang baja sebagai media penggerus, di mana batang baja silinder yang digunakan panjangnya akan mirip dengan panjang alat penggerusnya atau panjang mill. Diameternya antara 15 cm sampai dengan 22,5 cm. Panjangnya tadi dijelaskan L itu kurang lebih 2 kali daripada D ya, atau bisa kita buat 1,5 sampai dengan 2,5 kali. Kemudian juga ini bisa dibedakan berdasarkan discharge produknya. Ada namanya center peripheral discharge mill, ada end peripheral discharge mill, ada overflow ya. Ball mill penampakannya seperti ini ya. Rod mill dari bola-bola baja diganti dengan batang baja seperti penampakan di samping ya. Ini penampakan kalau kita lihat dari dalam skemanya modelnya seperti ini. Nah ini yang dimaksud dengan overflow, masuk keluar ya. Ini end peripheral discharge, ini yang center ya, dikeluar di bagian bawah. Ya nanti dibaca sendiri. Kemudian pebble mill yang tadi dijelaskan menggunakan kerikil ya, tapi kerikil yang keras, dan tentu berarti yang mau digerus itu harus lebih lunak ya. Kalau misalnya sama-sama keras maka tidak akan efektif ya. Oke, panjang dengan diameter kurang lebih sama, ini penampakannya. Kemudian ada namanya multi compartment mill, artinya dalam satu alat penggerus itu terdiri dari beberapa kompartemen. Setiap kompartemen atau setiap ruang ini mempunyai media penggerus yang berbeda atau bisa saja sama, tapi ukurannya yang berbeda. Misalnya sama-sama ball mill, tapi satu ukurannya 2,5 cm, satu ukurannya 5 cm ya. Atau satu menggunakan ball mill, satu menggunakan pebble mill ya. Ini contohnya ada dua ya pemirsa. Jadi kompartemen 1, kompartemen 2. Kalau kita lihat ini ukurannya lebih kecil, ini ukurannya lebih besar. Contoh ini, contoh lain, ini yang agak kasar coarse, ini lebih fine grinding. Nanti dari proses 1 masuk ke sini, lanjut lagi ke proses kedua. Nah ini juga penampakan lain. Ini ketika gabungan antara rod atau batang baja dengan pebble ya, kerikil. Bagian-bagian daripada mill ada namanya sel ya, bagian terluarnya terbuat dari plat baja, dirancang untuk mampu menahan impact dan beban yang berat. Karena tadi berputar, bola-bola baja ataupun batang baja akan jatuh,
akan menubruk dinding bagian bawah itu kalau misalnya tidak dirancang dengan kekuatan impact yang besar, nanti akan mudah berubah bentuk ataupun hancur ya. Nih penampakan tadi daripada selnya, ada di luarnya ada nut ya, ada apa baut-baut gitu ya. Kemudian ada bagian pelapis, pelapis bagian dalam yang kita sebut sebagai liner. Jadi dilekatkan pada shell dan ini juga fungsinya sama, harus mampu menahan impact dan beban berat, tahan terhadap kicisan. Jadi sengaja pakai liner agar kalau misalnya terjadi kerusakan yang awal itu terjadi pada liner, tidak langsung kepada shell. Pelapis ini biasa dibuat bergelombang untuk menciptakan gerakan yang nantinya menciptakan gerakan yang baik dari media krus. Bahannya bisa dari baja tahan impact ataupun karet keras, karet kitas. Jadi karet ini manfaatnya sangat luas. Selain bisa dipakai untuk sifat elastisitasnya, tapi kalau dibuat keras bisa dipakai untuk reaktor bahan kimia, juga bisa dipakai untuk pelapis bagian dalam dari ball mill, dari mill. Nih contoh penampakan daripada lining. Dilihat dibuat bergelombang, ya. Sehingga nantinya ketika mill itu berputar, ada proses dia tertahan terlebih dahulu sehingga dia bisa naik tinggi dan kemudian jatuh. Ya. Kalau misalnya tidak ada gelombang seperti ini, maka millnya cuma berputar seperti ini ya, tidak tinggi. Tapi kalau ada dibuat seperti ini, bergerigi atau bergelombang, nanti akan naik dia jatuh ya, bola baja ataupun batang baja. Ini model lain ya. Nih penampakan bagian dalam ini yang disebut sebagai liner, nanti akan tertahan dulu sebelum jatuh ya. Ini kapasitas besar sekali, orang aja ini 2 orang pun masih lebih tinggi daripada dia lebih besar diameternya ya dibanding dengan 2 orang. Bagian-bagian dalam ada pengumpan ya, kita sebut spool feeder, juga ada drum feeder, terakhir scoop feeder. Kalau ini bentuknya seperti corong yang scoop, kalau drum ini ya bentuknya seperti drum, kalau scoop ini manual, kita masukkan menggunakan sekop. Ini contohnya drum ya, masuk ke sini, ini ya kayak corong disebut ini scoop feeder. Jadi bisa langsung masuk. Oke. Kita coba lihat seperti apa sih yang namanya ball mill. Ini contoh keramik. Ini juga contoh kelihatan ada warna putih, berarti dia keramik. Selain warna putih ada warna lain, misalnya ini. Ya warna logam uang Rp1.000 koin. Oh, ini yang kapasitas gede. Kita coba lihat satu-satu. Sampai sini suaranya jelas? Jelas Pak. Jelas Pak. Oke. Ini penampakan bagian dalam ketika ball mill dijalankan, tapi seharusnya tidak mungkin terbuka seperti ini. Ini berbahaya. Ini harusnya tertutup. Cuma karena ini hanya semacam eksperimen untuk menunjukkan apa yang terjadi. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini ada liner, harus tahan terhadap impact. Bayangkan baja-baja ini yang berat dan keras jatuh menumpuk dinding bagian sini, kalau tidak kuat maka akan berubah bentuk ataupun hancur. Ya. Ini kenapa material bisa hancur? Ya karena mengalami impact, ya, attrition dan shear. Ya. Kalau ada material tengah-tengah sini ketabrak, ya maka bisa kena impact kalau energinya besar. Kemudian ada yang bentuk warna putih ya, keramik. Ini misalnya, contohnya misalnya ini.
Oke, siklusnya nanti dibaca sendiri, kita lewati. Kita cuma mau lihat seperti apa proses grinding. Ya. Oke, ternyata saya salah, ini bukan keramik, tapi materialnya berwarna putih ya. Dan ternyata di sini namanya apa tadi? Materialnya adalah kalsium karbonat kalau nggak salah ya. Tapi intinya ada ball mill yang terbuat dari keramik. Ciri khasnya materialnya pun berwarna putih seperti ini, kemudian bola-bolanya pun berwarna putih. Pertanyaannya, kenapa dibuat ball mill berbahan keramik? Kenapa nggak baja aja? Silakan kalau ada yang mau menjawab. Ada yang bisa menjawab? Kenapa ada ball mill berbahan keramik? Gak ada? Oke. Kalau Saya, nggak Pak. ada itu tuh, ya silakan. Saya juga menjawab, Pak. Untuk balmil kenapa digunakan bahan keramik? Yaitu yang pertama, untuk menggiling dan mengkikis bahan berserat atau keras seperti bahan keramik. Untuk gunanya itu biar lebih efektif, Pak. Ya, nggak jelas ini efektifnya apa. Ada lagi yang lain? Katanya lebih efektif. Efektif dari mana? Pak, asalin mata kuliah disiapkan bersama apa? Bersama apa gitu? Izin menjawab Pak, mungkin Ya, silakan. berbahan keramik karena supaya tidak bereaksi dengan bahan mineralnya Pak. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalnya kita mau grading material-material yang itu nantinya diharapkan tidak terkontaminasi dengan besi ya, maka kita milih yang berbahan keramik ya. Misalnya pasir silika untuk penggunaan kaca itu sangat dihindari adanya keramik, adanya besi ya. Misalnya feldspar ya, yang akan digunakan sebagai bahan baku keramik sangat tidak diinginkan adanya besi. Kalau misalnya menggunakan material bola baja seperti ini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada potensi sebetulnya bola-bola baja ini mengalami kehancuran kecil ya, dan itu akan mengotori daripada biji atau mineral yang akan digunakan ya. Oleh karena itu, untuk kasus yang sensitif terhadap besi tadi, digunakanlah bola-bola baja, termasuk di dindingnya bahannya baja ya. Walaupun misalnya ini bisa diakali kalau ini ada liner ya. Saya ini juga ada liner, kalau bisa ada liner, tapi biasanya jarang. Sehingga yang diganti hanya bola-bola bajanya. Tapi biasanya secara keseluruhan, baik bola ataupun dindingnya adalah keramik ya. Ciri khasnya berwarna putih ya. Jadi untuk mencegah kontaminasi baja di material tersebut ya. Kemudian tadi jelaskan ada namanya rod mill ya. Menggunakan batang-batang baja ya, kurang lebih penampakannya seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Ini katanya simple rod mill, kita coba buka. Oke, jadi dia masukkan material ya, kita lihat barusan. Kemudian dia masukkan bola, bukan bola, batang baja. Oke, batang baja dimasukkan. Ada penjelasan put samrot. Kemudian ditutup.
dikencangkan ya agar tidak tertumpah, diputar seperti ini tadi secara horizontal, maka lama kelamaan materialnya akan menjadi halus ya. Nah ini penampakannya ya. Ini adalah simpel daripada rod mill. Sebetulnya kalau Anda amati ya, pernah lihat orang menggeluduk emas, itu menerapkan prinsip rod mill ya. Ini kayak ini sebelah kanan ya, di nonton sendiri. Jadi biji emas dimasukkan, ada batang-batang baja untuk membantu proses penghancuran biji emas. Kemudian ada penambahan merkuri untuk mengekstraksi emas. Ini sebetulnya dia menggabungkan prinsip dari penggerusan sekaligus prinsip dari ekstraksi ya. Jadi digabung sama dia. Nah, kalau kita pelajari sekarang lagi dipisah. Dibayangkan orang-orang dulu sudah mampu modifikasi prinsip tadi. Oke, kita lewati karena waktu kita terbatas. Dan tadi kalau menggunakan pebble ya berarti tinggal diganti hanya menggunakan kerikil. Kemudian muatan mil ya, ini bisa dihitung maksimalnya berapa. Kalau misalnya terlalu banyak ya nanti mengakibatkan penghancurannya tidak efektif ya. Atau misalnya sebagiannya tidak hancur, sebagiannya terlalu halus gitu ya. Itu dihindari. Dan ini bisa dilihat bagaimana pengaruh antara banyaknya bola baja dimasukkan dengan energi yang harus diberikan kita lewati. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah kecepatan kritis. Apabila ball mill ataupun rod mill diputar pada kecepatan kritis, mengakibatkan bola-bola baja itu akan melekat pada liner, tidak jatuh, dia cuma muter-muter. Seperti tadi saya jelaskan, kayak orang akrobatik. Ketika itu tidak terjadi, fungsinya untuk menggerus maka tidak terlaksana. Makanya diatur sedemikian rupa tidak boleh mencapai kecepatan kritis. Kecepatan kritis bisa dihitung menggunakan rumus ini. 42,3 dibagi akar diameter. Kemudian ball mill biasanya dipakai pada kecepatan 85% dari kecepatan kritis. Rod mill 50 sampai 55%. Oke, kita lewati mekanisme penggerusan tadi kita sudah lihat gambarnya ya. Kita lewati. Kemudian dalam proses penggerusan ini seringkali dilakukan penggerusan bertahap, tidak langsung. Kenapa kita tidak langsung? Untuk mencegah namanya overgrinding. Misalnya tadi saya jelaskan, yang halus makin halus, yang kasar menjadi sedikit lebih halus ya, tapi nanti mengakibatkan yang halus tadi overgrinding. Seringkali overgrinding ini dicegah karena akan menghambat proses selanjutnya. Misalnya ketika dilakukan proses floatasi di proses selanjutnya, ketika terlalu halus nanti akan membebaskan clay. Nah, clay ini tidak diharapkan karena akan mengganggu proses. Nah, selain bisa membuat overgrinding, kalau misalnya hanya satu tahap, itu bisa jadi kurang efisien ya. Waktunya menjadi terlalu lama. Padahal kalau dibuat dalam 2 tahap, misal setiap 15 menit dikeluarkan kerupuknya, disaring atau diayak, yang masih kasar di grinding kembali. Tapi kalau misalnya langsung 30 menit, ya tadi tidak efisien dari sisi penggunaan listrik dan hasilnya overgrinding ini tidak maksimal. Jadi contoh kalau dia menggunakan 2 tahap, ada feed atau umpan dimasukkan ke ball mill, nanti diayak, yang underflow atau tidak lolos ayakan dibalikan lagi. Ini UF maksudnya underflow. Yang ukurannya melewati ayakan ya, namanya overflow. Kemudian bisa diulang classifier ya, di ayak lagi misalnya menggunakan yang lebih kecil lubang ayakannya. Kemudian kalau lolos digunakan sebagai sebab tertentu, tidak lolos diulang ball mill ya. Ini saya semakin percepat karena sudah 15.50 ya. Kemudian hubungan tertutup atau closed circuit. Salah satu contoh ya, feed masuk ke ball mill, kemudian setelah itu dimasukkan classifier,
dapat produk, tidak lolos balik ke ball mill. Yang kedua fit masuk di classifier, kemudian ada produk yang tidak lolos ke ball mill, kemudian balik lagi ke classifier. Pertanyaannya, apa bedanya yang satu dengan yang kedua? Ya. Silakan kalau ada yang mau menjawab. Apa bedanya? Ya mereka minta kita bersurat dulu. Mana nih? Gak ada suara? Ya, penjurusan juga sama. Luarnya sama. Oke, kalau gitu ini tugas nomor 1 ya. Silakan di screenshot dan jelaskan apa bedanya ya. Maksudnya kenapa kita pilih sistem ini? Kan ini bedanya cuma ditukar. Fitnya yang pertama masuk ball mill, yang kedua fitnya masuk ke classifier dulu. Ya. Nah, kenapa dipilih metode itu? Ya? Itu tugas nomor 1. Kemudian kita bisa menghitung ya circulating load ratio. Sekali lagi ini saya tidak bahas dalam ya. Kalau ada KP di bidang ini, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ataupun mengambil topik penelitian ini kita akan diskusi ya. Kalau tidak ya belajar sendiri. Efisiensi dari classifier ini sebetulnya masuk ke pengayakan ya. Nanti kita akan bahas di minggu depan. Kemudian sirkuit reduksi ukuran. Ini contoh ya. Yang pertama ada primary, kemudian ini masuk di tahap crushing ya. Secondary crushing, tertiary baru masuk ke screen, diayak, lalu masuk ke ball mill, rod mill, masuk ke ball mill, ya dan seterusnya. Yang kedua dari primary crushing langsung autogenous ya. Autogenous berarti proses penghancurannya hanya menggunakan biji itu sendiri ya. Jadi primary di autogenous, kemudian di classifier ya, klasifikasikan yang ukurannya halus jadi produk, yang belum halus kembali ke sirkuit ke autogenous mill. Yang ini yang ketiga. Sekarang pertanyaan sama, apa bedanya antara 1, 2, dan 3? Apa beda yang ini, dan yang ini ya? Dan bisa menjawab? Gak ada lagi. Oke, ini tugas nomor 2 ya. Ya, silakan. Izin menjawab Pak, mungkin untuk proses 1 dia itu ada primary, secondary, sama tertiary, sedangkan kedua dan 3 enggak ada Pak. Terus yang pertama itu ada screen dia atau pengayakan Pak. Untuk Ya, yang kalau kedua cuma tidak ada. seperti itu jawabannya kita sudah tahu, cukup sudah dilihat ya. Apa kira-kira bedanya? Kalau cuma menjelaskan di sini ada primary, secondary ya kelihatan. Tapi kira-kira bedanya apa? Apakah beda dari material umpan yang diberikan, ya, atau apanya misalnya? Apalagi jawaban? Gak ada. Izin menjawab Pak. Ya silakan. Mungkin bedanya di umpannya itu Pak, makanya prosesnya itu ada Ya, di awalnya agak berbeda Pak. Ya gimana umpannya maksudnya? Mungkin di proses 1 tuh umpannya tuh lebih besar gitu Pak, makanya ada proses yang secondary sama crushing lagi gitu Pak. 1, ada lagi yang lain? Belum jelas ya? Ya silakan. Saya Pak, untuk perbedaannya di ini Pak, proses penggilingan Pak, alatnya itu ada menggunakan ball mill, autogenous mill, sama yang paling terakhir itu ada pebble or ball mill. Jadi perbedaannya di proses penggilingan Pak. Nah, ini sama jawaban dengan nomor 1 ya. Oke, tadi ada jawaban teman Anda mengenai materialnya. Yang pertama menurutnya agak besar. Bisa saja tapi harusnya juga keras ya. Jadi ketika dia material keras, maka ketika diberikan tekanan tidak mudah hancur ya. Dia langsung jadi butuh beberapa kali proses proses crushing ya. Makanya ada banyak tipe seperti itu. Yang kedua itu lebih lunak ya. Makanya dia menggunakan biji sendiri ya. Yang ketiga, gimana yang ketiga? Siapa yang bisa menjelaskan?
Yang ketiga berarti tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak ya. Jelas? Jelas Pak. Jelas, Pak. Jelas Pak. Oke, kita lewati ya S255, kemudian kerja total ya. Jadi kita perlu menghitung sebetulnya berapa sih energi yang dibutuhkan atau energi yang diberikan agar proses daripada grinding ini berjalan dengan baik ya. Karena proses kombinusi itu memakan energi yang cukup besar ya. Bisa sampai 2/3 dari total proses yang lain dari penambangan. Dan kita lewati, jadi si Bon ini melakukan eksperimen sudah menemukan hubungan di mana W itu sama dengan K dibagi akar D. Di kerja itu adalah konstanta dibagi akar diameter. Ya, jadi baca sendiri ya. Kemudian indeks kerja beberapa material ya, tentu Anda sudah bisa memprediksi kalau semakin keras maka semakin butuh energi. Kalau semakin lunak maka energinya semakin kecil ya. Sehingga nanti bisa kelihatan misalnya antara quartz atau apa yang keras ya. Dolomit nggak terlalu keras dibandingkan dengan clay seperti apa ya. Ya, kita lewati. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Tadi ada tugas ya. Tugasnya adalah ini ya. Gimana? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya tambahkan tugasnya ya. Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Di bagian ini Pak, pengumpanan milk feeder, itu kan ada spot feeder, drum feeder, sama scoop feeder Pak ya. Oke. Mungkin untuk pemilihan mineralnya sih Pak, saya yang masih bingung Pak, mineral bijinya Pak. Pemilihan mineral biji, kok dipilih mineralnya? Maksudnya biji buat yang diolahnya Pak, yang dibuat di pengurusannya Pak. Oke, ini pertanyaan kebalik ya. Yang kita pilih itu alatnya, bukan mineralnya ya. Bijinya misalnya biji emas dari Tanggamus, ya Anda pilih menggunakan alat yang mana ya. Bukan Anda pilih-pilih emasnya, Anda punya alat ini gitu ya. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada kita akhiri ya. Kalau nggak ada jawaban nih, mau diakhiri apa enggak nih? Tidak ada, Pak. Tidak ada lagi Tidak ada, ya. Pak. Ya udah Pak. Oke, kalau nggak ada kita akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.